Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi di video ini. Saya kembali melihat ya video-video perjalanan saya ketika umroh tahun 2019 akhir. Nah, kali ini kita akan pergi di dua tempat karena lokasinya berdekatan, yaitu Masjid Jin dan kuburan Ma'la. Nah, ini kita berangkat habis sholat duhur kalau nggak salah, habis makan siang ya, saya lupa ingat. Turun dari, jadi untuk ambil kendaraan kemana-mana kita masih pakai taksi ya. Jadi habis sholat di Masjidil Haram terus turun cari taksi. Nah, jadi di sini itu jalan terowongan bawah tanah. Jadi di atas ini tuh ini pelataran halaman Masjidil Haram yang juga dipakai buat sholat. Nah, ini juga menjadi titik kemacetan. Jadi biasanya tuh macet yang sampai ke ujung jalan di luar terowongan itu karena titik kemacetannya di sini. Karena memang menjadi tempat pick up point, jadi tempat menjemput dan menurunkan penumpang, mau bus mau taksi juga semua di sini. Nah, ini udah dapat taksinya, terus kita jalan nggak jauh, lokasinya nggak jauh dari Masjidil Haram. Nanti kelihatan kok clock tower dari Masjid Jin. Nah, di sini kelihatan nih bagaimana kondisi di sekitar Masjidil Haram. Kita pas keluar, ini jalan yang sebelah kanan itu banyak orang jalan, itu memang jalur untuk pejalan kaki yang keluar ataupun yang menuju Masjidil Haram. Nah, hotel-hotel yang di samping jalan itu dan toko-toko itu banyak diisi oleh jemaah umroh. Di situ ada toko makanan, toko souvenir dan lain sebagainya. Yang menarik itu di sini ada satu spot yang cukup menarik perhatian saya, yang tidak saya bayangkan sebelumnya ya. Ternyata ada orang yang nginap di luar gitu, sampai bermalam di pinggir jalan. Kan kayak istilahnya homeless kalau kayak di New York, di Amerika bisa banyak kayak gitu. Tapi saya nggak kebayang sebelumnya bahwa di Mekah, apalagi jarak yang dekat dengan Masjidil Haram itu ada yang kayak gitu. Nah, ini ada sebelah kanan kendaraan kita itu ada banyak sajadah. Nah, itu biasanya ada orang yang bareng tuh di situ, dia tidur kalau malam. Jadi terkesan kumuh saja ya, sepertinya sih bisa ditertibkan. Nah, yang mirip dengan Indonesia tuh kalau macet tuh klaksonnya juga ramai. Beda tuh sama kayak negara-negara di barat, itu suara klakson jarang sekali kita dengar. Biasanya kan mereka klakson itu kalau memang sudah sangat mengganggu ya. Tapi kalau kayak mandek sedikit jalanan itu lebih sabar. Nah, kita jalan menjauh dari Masjidil Haram. Nah, dan lewat tunnel terowongan. Ya, ini menjadi ini ya, banyak ya terowongan di Mekah karena memang model demografinya Mekah itu memang perbukitan, beda dengan Madinah yang datar, gunungnya jauh kalaupun ada. Kalau ini memang karena letak Masjidil Haram dan Ka'bah itu memang di lembah ya, di antara gunung-gunung. Jadi akses-akses yang seperti ini, terowongan itu akan banyak ditemui.
dari Masjidil Haram, itu biasanya mereka menyediakan bus gratis untuk setiap 5 waktu. Jadi di bagian belakangnya Masjidil Haram itu kayak terminal. Nah itu bus-bus hotel biasanya parkir di situ. Jadi setiap 5 waktu itu mereka ada servis layanan untuk jemaah di hotelnya. Nah itu kompensasi sebetulnya supaya mereka tetap dapat pengunjung di hotelnya mereka. Jadi mereka menyediakan bus. Ini yang sebelah nih Bin Daud, itu supermarket yang terkenal di sana. Kalau kayak di kita mungkin Carrefour, Hypermart seperti itu. Kalau di Qatar Lulu Mart. Kalau di Saudi Bin Daud. Salah satu yang terbesar di Saudi. Tapi saya nggak tahu apakah di negara-negara Arab di luar Saudi ada juga. Tapi sepertinya ada. Jadi tentang masjid jin itu misalnya bisa kita baca di surah jin. Nah misalnya ini ayat 1-9. Jadi saya bacakan terjemahannya ya. Jadi yang pertama, katakanlah Muhammad telah diwahyukan kepada aku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan Al-Quran, lalu mereka berkata kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Kemudian di ayat kedua, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak beranak. Jadi ini pernyataan tauhid dari bangsa jin. Nah dari sini kita bisa mendapat pelajaran bahwa ternyata bangsa jin betul-betul sama dengan manusia, sama dengan penjelasan di surah Az-Zariyat 5:6, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi firman Allah, tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali dengan beriman. Nah ini buktinya nih, di masjid jin inilah yang menjadi saksi bisu masuk Islamnya sekelompok dari bangsa jin, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Jadi sebagian mereka itu ada yang beriman. Nah di sini ada nih di ayat 4, dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Maksudnya mereka tidak beriman. Nah, di sini misalnya di ayat 6, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka jin menjadikan mereka bertambah sesat. Nah, ini adalah pernyataan Al-Quran tentang beberapa orang yang saat ini misalnya ada yang jadi dukun misalnya, tapi mereka kerjasama dengan jin. Nah, itu sebetulnya pernyataan di dalam Al-Quran. Sebetulnya jin itu memperalat mereka. Nah, di sini juga misalnya bagaimana bangsa jin itu dahulu, dulu memang bisa mendapatkan informasi dari pembicaraan malaikat. Nah, kemudian setelah diutusnya Nabi Muhammad itu sudah tertutup karena mereka sudah diserang dengan malaikat-malaikat. Dan sesungguhnya kami para jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapat ini penuh dengan penjaganya kor dan panah-panah api. Ini ada banyak tafsiran tentang ini. Tapi yang jelas bahwa setelah diturunkannya Nabi Muhammad, bangsa jin itu kesulitan, jadi tidak ada lagi kebenaran. Nah di ayat yang lain itu sebetulnya ada. Nah ini di ayat 11 nih, di situ dikatakan jelas bahwa dan sesungguhnya di antara kami bangsa jin ada yang soleh dan ada pula yang kebalikannya, kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Jadi seperti manusia, ada yang soleh, ada yang sesat. Nah, seperti itu pula bangsa jin. Nah ini sudah sampai, jadi kelihatan masjid masjid jin itu dekat ya. Nah di
di sebelah sana tuh terlihat ada clock tower Masjidil Haram. Ini ada jembatan penyeberangan. Nah ini masjidnya nih, nah coklat abu-abu. Nah jadi tentang Masjid Jin ini kenapa bersejarah, karena disinilah beberapa bangsa jin itu beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini karena kita sampainya terlalu cepat ya untuk asar, jadi kita memutuskan untuk jalan ke kuburan Ma'la dulu. Jadi kalau di maps itu berdekatan, sebaris lah, kita jalan, letaknya di seberang setelah perempatan. Nah ini kelihatan nih dari Masjid Jin ke Masjidil Haram yang Clock Tower itu. Nah, antara Masjid Jin dengan kuburan Ma'la itu di pinggir jalan itu ada ini, ada toko-toko, ada yang ada parkiran elektroniknya. Ada beberapa toko nih, ada Kimia Farma, hotel, toko souvenir. Nah ini kayak gini nih, mulai dari sorban, gamis, tas. Nah ini jarak antara Masjid Jin dengan Ma'la. Nah sebetulnya ada satu area yang di belakang sini nih, tanpa nyebrang jalan kayaknya ini masuk daerah kuburan Ma'la juga, tapi yang kita tuju itu di seberang jalan yang pintu utama. Ini ada kaligrafi kayak gini nih, di mural ya kalau di kita, mural kaligrafi. Tapi yang perlu diingat, kaligrafi itu nggak semua ini ya, nggak semua ayat itu, nggak semua ayat hadis. Kadang juga ada ungkapan-ungkapan Arab, tapi memang kebanyakan ayat hadis atau bacaan-bacaan zikir. Kalau ini kayaknya cuman ini aja.
Ke sini nyebrang, ini udah full nih. Sebelah kanan itu udah kuburan Ma'la tuh. Jadi kuburan Ma'la ini bukan kuburan sembarangan ya. Jadi biasanya kalau jamaah umum kemudian meninggal itu tidak dikuburkan di sini. Di sini biasanya orang Arab, bangsawan, orang-orang pilihan. Nah, di dalam kuburan inilah ada ulama-ulama Indonesia, ada terutama juga istrinya Nabi Muhammad SAW yang pertama, Sayyidah Khadijah itu di dalam, dan sahabat-sahabat Nabi juga ada di dalam. Nah kayak gini. Tapi itu terlihat bagaimana model kuburan di sana itu tidak seperti di kita yang punya batu nisan sendiri, ada namanya. Ini berbukit-bukit juga nih. Nah, ini ada juga nih ya. Kenapa terlihat kosong? Karena kayaknya terkunci ya. Betul, ini kita lagi ngarah ke pintu utamanya, ternyata betul terkunci. Nanti kita lihat. Jadi ini nih pintunya nih, di samping pos itu nih ada jalan masuk. Nah di sini pintu masuknya, tapi ini terkunci. Terkunci nih, digembok. Nah karena tergembok, akhirnya kita memutuskan untuk kembali ke Masjid Jin dan kembali lagi setelah sholat asar. Nah ini udah kembali ke Masjid Jin.
Di basement itu tempat wudhu, di atas nih kelihatan di atas lantai 2 itu buat perempuan, jemaah perempuan. Nah, tempat wudhunya kita lihat ya, turun. Ternyata pakai sendal di bawah, jadi agak kotor sih jadinya. Tadi awalnya kita mau simpan sendal, tapi karena semua orang sepertinya pakai sendal ke bawah, jadi kita ikut. Setelah itu naik lagi buat sholat asar. Kita masuk udah penuh nih, ada yang pakai ada ihram, berarti lagi ini umrah dia penuh. Wajar penuh sih karena letaknya kan di pinggir jalan, dekat hotel, dekat pertokoan, dan apalagi ada nilai sejarahnya. Jadi kalau tentang Masjid Jin itu dibahas di surah Jin, misalnya 1-9 tuh. Nah, ini sama seperti kebanyakan masjid ya di Mekah, itu ada banyak deretan Al-Quran di pinggir-pinggirnya. Nah, perempuan di atas. Setelah selesai, pas di seberangnya itu ada tempat yang bagus buat foto-foto nih. Ini di pinggir jalan, pinggir trotoar, pas di seberangnya Masjid Jin. Ini model bangunan-bangunan tua sebetulnya. Ini banyak nanti di Jeddah. Jadi ketika di Jeddah kemarin kita ketemu yang kayak seperti itu. Nah, setelah sholat akhirnya kita kembali ke kuburan Ma'la.
Sampai situ dulu untuk video ini, nanti kita lanjut di part berikutnya tentang kunjungan ke kuburan Makla.